Marilah kita buka terlebih dahulu dengan membaca umul kitab ila hadratin Nabiul Karim Sayyidina Maulana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa ila ruhi abaihi wa ikhwanihi nal anbiya wal mursalin wa likulli minhum wa sahabatihi ajmain Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah ridha sayyulillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq arsalahu basira wa nazira wa da'iyan ilallah biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwanal khairun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama kita sama-sama tentunya saling ingatkan antara satu dengan yang lainnya yang bahwa subuh kali ini di akhir bulan Syawal, minggu terakhir di bulan Syawal. Nah, berangkat dari hal yang demikian, sebagian ulama mengatakan ya, Syawal itu artinya semacam kemantapan. Bahkan Syawal itu dikatakan di situ adalah salah satu kalimat bulan perlengkapan. Ya. Nah, oleh karena itu marilah di akhir bulan Syawal ini sampai sejauh mana kelengkapan, kemantapan kita yang masih tetap diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, kekuatan, kesehatan, serta kesempatan yang tidak pernah habis-habisnya Allah ciptakan kepada hambanya. Tinggal sejauh mana kita memanajemeni waktu, kekuatan, dan kesempatan tersebut dengan tidak ada kata lain terkecuali untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah. Dalam makna bersyukur satu sudut pandang. Syukur yang pertama tadi saya utarakan, diberi Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan, kekuatan. Ya. Syukur yang kedua dalam arti kata kita berupaya menyerahkan segala kekuatan dan kesempatan itu adalah prioritas milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikannya kepada kita sampai detik ataupun saat ini. Sehingga kita dapat bertemu, bertatap muka di subuh ini. Nah, sehingga harapan kita semua amaliyah, ubudiyah kita
akan diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam dan selalu senantiasa kita tawasulkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan rasa konsekuensi yang mendalam kita termasuk kepada golongan umat yang senantiasa selalu dicintainya mulai dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jemaah sholat subuh yang berbahagia, berbicaranya kami di subuh kali ini ya, bukan dalam arti kata semacam pengkhobaran ataupun mauizah, tapi kami mengajak melalui subuh ini di dalam pemantapan atau perlengkapan bulan Syawal ini, kita sama-sama dalam arti kata riyadhah diri, bahasa kitab riyadhah diri, dan kami pun dalam hal ini membaca dalam satu kitab. Kitab ini ialah kitab Ad-Darun Nafis yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah Al-Banjari. Kata dari seorang ulama di sini yang bernama Syekh Ibnu Ubbad qaddasahullah sirrahum. Perkataan dari sebahagian orang arif billah mengatakan, itu ditindaklanjuti oleh sabda dari Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa? Kullu haqiqatun la tu'addiha bi syar'iyatin bahwa zindikum. Ibu bapak jemaah sholat subuh yang berbahagia, riyadhah kita pada subuh kali ini berangkat sabda Nabi dan dikuatkan oleh Syekh Ibnu Ubbad. Artinya tiap-tiap ilmu yang kita ketahui, tiap-tiap ilmu yang kita ketahui berangkat dari batiniah sampai ke zohiriyah, itu tidak pernah bersalahan dan tidak pernah tumpang tindih. Itu bahasa kami. Nah, kata ulama ini menjadikan konsep kepada kita. Karena kalaupun kami ambilkan salah satu umpama ataupun istilah lain, kita ini ada mempunyai yang dikatakan aset zohir. Aset zohir dan aset batin. Ini dua ilmu yang tidak ada bertumpang tindingan. Aset zohir ini adalah kenyataan daripada aset batin, yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam atribut kepada hambanya apabila dia beraktivitas, berbuat, beribadat, beramal dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kesuksesan daripada ilmu batin ataupun ilmu rohaniah. Yang kita jadi pertanyakan, yang selama ini, yang telah lampau, yang telah kita lalui, adakah hal tersebut tersirat di kolbu kita masing-masing? Mungkin secara jujur tidak kita mungkiri hal ini sudah kita pakai semua, telah kita lakukan, tapi kadang hal ini kita tadi seakan-akan tinggal sebelah.
mendahulukan ibadah syariah semata-mata, tapi ibadah yang hakikiyah, yang batiniah ini seakan-akan kita lecehkan dan kita tinggalkan, padahal hak patennya ibadah syariah itu adalah hak batiniah. Inilah rahasia Allah. Cuma contoh spontan, tapi bukan kita melecehkan, cuma cara perumpamaan ini instruksi Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa tilkal amsal nadribuha linnasi liqaumi yatafakkarun. Berapa banyak misal ku berikan, ku contohkan kepada kalian untuk manusia yang tak mau berpikir. Jadi ceritaku tadi kami ingatkan lagi, beraktivitas ibadah zahir, perbuatan kita sehari-hari, seminggu-minggu, sebulan-bulan, setahun-tahun, seumur-umur, itulah. Karena sesungguhnya kita ini kadanglah sekian puluh tahun lupa dengan hari, di bulan jadi tahun. Inilah kececeran kita. Kembali saya tarik kepada misal tadi, umpama Bu. Kita beli tabung gas, benar? Membeli tabung gas. Andai gasnya tidak kati, galak bapak beli, ibu beli. Galak, tidak galak. Ini perumpamaan, aku aja berpikir kayak kita ini mah itulah Bu. Kita beli tabung gas, gasnya tidak kati. Nah setiap kamu beli pasti ada tabungnya. Kenapa kamu beli? Ada gasnya. Betul? Nah artinya yang memasakkan semua yang ibu-ibu masak itu tabung atau gas. Tapi gas tidak pakai tabung, Pak. Baca tak kamu makainya? Baca tak? Nah inilah perumpamaan kita ini. Perumpamaan kita ini. Jadi sosok kita ini cuma sekedar tabung. Tidak akan sukses tabung ini kalau tidak ada gas, tidak bisa beribadah. Tak jasad ini kalaupun tidak bahasanya dengan rohani dia, tidak bisa membaca si jasad ini, kak mulut ini ataupun telinga ini, mata ini kalaupun tidak ada. Saya ilmiahkan kepada gas tadi. Ada yang bisa bikin gas. Ini yang wajib kita ketahui supaya jangan kita lupa sudah berumur-umur sampai saat ini. Ini pemantapan bulan Syawal. Jadi jemaah sholat subuh yang berbahagia, yang kami sampaikan ini, mohon maaf, aku bukannya ceramah, kita mengingat kebaik. Kita ini pemakai kalau yakinlah kamu. Tapi kadang kalaupun kembalikan si tabung ini galak sombong, dia galak nak milih yang warnanya bagus, benar? Yang masih biru lagi, yang baru keluar dari pabrik. Padahal sama baik isinya. Kalau yang 3 kilo, tinggal kebutuhan kita. Kapan habis muatan yang 3 kilo tadi, tabung tadi dibuang ke kawan. Oleh karena apa? Gasnya tidak kah? Lagi. Itu ngaji kami, Pak, tuh serang baik. Jadi kalau ngaji semacam itu, segala apa yang diberikan oleh Allah, dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di permukaan bumi ini untuk mengevaluasi kepada diri kita. Ini yang dikatakan ngaji diri, bukan ngaji uang. Itu kaji diri kita. Maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zariyat mengatakan, wa fi anfusikum apalah tubsirun, pada diri kamu tuh ada kamu pikir. Jadi kita nih berpikir, apa yang kita pikirkan? Satu di antaranya, dunia ini tidak akan kekal. Justru dia tidak ada berkekalan. Kita mencari peluang dan kesempatan untuk mencari yang alam kekal tadi di dunia ini.
Kalaulah di alam kekal nanti tidak bisa kita beramal beribadah. Maka itu dalam kesempatan ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengatakan ilmu batin, ya, gas, dengan ilmu zahir tabung, tidak pernah berselisihan, tidak pernah tumpang tindih, ataupun tidak pernah dilepas dan tinggal. Nah, artinya apabila kita senantiasa telusuri, amati, cermati, itu ada pada diri kita, Pak. Ada pada diri kita. Entah dia tadi berjeniskan laki-laki ataupun berjeniskan perempuan, sama tidak ada bedanya. Karena ya, keduanya itu ilmu zahir, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu identik dengan dikatakan ilmu syariatnya. Jadi syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ilmu zahir. Makanya disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beredar selama ini, itu adalah yang diistilahkan dengan perbuatan ubudiyat ataupun ibadah yang mahdo, ibadah yang telah diwajibkan. Nah, ibadah yang telah diwajibkan ini mungkin itulah sama-sama tahu, Pak, termasuk sholat, ya, puasa, zakat, haji, syahadat, dan sebagainya. Nah, tapi ghairul mahdonya ini hablum minallah wa hablum minan nas, ini yang kita tata. Karena aplikasi daripada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di realita aktivitas kita keseharian, tatkala kita beradaptasi sesama makhluk ciptaan Allah, bagaimana kita supaya saling harga menghargai, saling hormat menghormati, agar harmonis kehidupan kita di alam dunia. Ini yang amat sulit. Oleh karena apa? Kita salah pandang. Seakan-akan tidak seakidah, seakan-akan tidak sejalan, padahal sama, Bu, Pak. Maka saya bandingkan, kalaupun ibadah kita yang secara ritual ataupun mahdo tadi, sehari 5 kali, sehari semalam, ya kan, kami ngajak ngulang lagi, di dalam sehari semalam 5 kali kita sholat. Sholat itu kita bayar setengah jam, Bu. Setengah jam kali 5, 2 jam setengah kita sholat. Al hebat ada. Aku pengen nak nemu. Yang nak kutanya ke yang kita tidak sholat secara ritual itu berapa jam? Kalau 24 jam dikurangi 2 jam setengah, berapa banyaknya yang itu? Yang ini tidak pernah kita isi, tidak pernah kita pikirkan. Terus terang, guys. Ini lagi-lagi menurut Rasulullah SAW, ini adalah syariat yang dikatakan mahdo, ini ghairul mahdo. Memang bahasa Allah ini syariat, kullu syariatun, yang dikatakan itu hakikatul. Jadi syariat itu dalam arti kata aplikasi ditinjau dari sudut tauhid, bukan sekedar ibadah yang mahdo, ghairul mahdo itu syariat Allah. Mangko alam semesta ini alam syariat. Ya. Sebenarnya banyak kata berulang kan itu. Alam itu syariat itulah. Syariat itu alam itulah. Apa arti alam? Alam itu alamat. Alamat itu tanda. Tanda itu bukti alam ini tidak mungkin jadi dengan sendirinya. Bahkan orang yang berkiprah di dalam alam itu juga masih tidak akan dia tadi berkiprah dengan sendirinya. Kalaupun tidak dengan ada yang menciptakan. Ini ghairul mahdo. Nah, sekarang ghairul mahdo ini kita kolaborasikan di dalam ibadah mahdo.
Maka itu tersettinglah kalimat kita yang tatkala kita mengucapkan apa? Takbiratul ihram. Allah Akbar. Ketemu dah sini. Terrealisasi dah Allahu Akbar itu tatkala kamu melaksanakan ngangkat takbir itu bahwasanya meliputi dari pagi sampai ke pagi. Memang tidak pernah diucap, memang tidak pernah disebut, benar? Penghayatan. Penghayatan. Ini yang sulit, Pak. Atau di bagian jemaah kita, mama no Pak kiatnya. Nah ini konsep kiat ini ada dua konsep. Yang pertama, lepaskan pengakuan kalian itu be. Gampang. Lepaskan pengakuan kita. Mana kata kita melepas? Kita tidak baca, kita tidak tahu, ya, kita tidak dengar, kita tidak nyingok, kita tidak bisa berkata-kata. Ini maksud kami itu bukan disebut ini, kita sama-sama merasakan karena kita ini bagian pemakai juga loh Pak. Jadi bertanya lagi, mana nak ngelepaskannya Bu? Kalau kamu tidak baca, ketahui yang nyiptakan. Yang nyiptakan kamu bisa berbicara, yang bisa melihat, yang bisa dengar. Artinya bukan yang kamu yang melakukan itu untuk melepaskan, bukan kita ngelepas. Ya udah cak ngomong, tapi masih ngomong, benar. Jujur baik kita nih bongkar pasang di sana. Lah kebablasan kita nih belajar jadi pemakainya. Tidak terpikir-pikir bahwasanya ini akan menjadikan keistidrajan kepada kita yang dikatakan kita kufur nikmat. Nauzubillah min zalik. Tidak perlu terlalu tinggi-tinggi kita ngaji. Makanya setiap majelis aku bukan ceramah ngaji. Maka kadang sebagian dikatakan ngaji itu kepada Quran. Kita ngaji pada diri kita. Jarang orang nak ngaji diri ini. Kalau ngaji Quran banyak. Jadi ibu bapakku sekalian, kiat yang dipertanyakan ini menjadi masukan bagi kami. Sebenarnya mereka itu bukan nanya kepada dia, nanya kepada kami. Kita tanyalah diri kita diri. Kita teruskan Bu ya. Yang keduanya itu jika diceraikan, awas ini sanksinya. Kedua-duanya diceraikan, niscaya kamu itu cedera di dalam agama. Artinya tidak beraturan, cedera agama. Apa? Agama tadi bukan agama Islam, bukan agama Katolik. Agama itu dalam arti kata tidak beraturan. Nah, kalaupun kita libatkan di dalam konteks rukun sholat itu katanya tertib. Arti tertib itu tersusun, tertata. Nah sekarang bagaimana kita nak nyusun dua? Ada ilmu zohir, ada ilmu batin. Ya. Ilmu zohir ini takluk dengan fi'liyah, takluk dengan qauliyah, ilmu batin takluk kepada qalbiyah hati. Qauliyah perkataan kita, fi'liyah perbuatan kita, qalbiyah hati kita. Tertib dah ini. Kadang perbuatan lain, omongan lain, hati lain. Tempatnya ada di kita kan. Unik sih sebenarnya, unik jujur banget. Perbuatan ada di kita, perkataan ada di kita, hati ada di kita. Cuman kadang lain perbuatan, lain ucapan, lain hati. Cidro ini menurut lo. Nah cidro di sini bukan kempot, bukan putus, bukan. Ini makna tertib. Ini penyusunan ketertiban agama. Artinya aturan yang diberikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperkuat dan juga dibenarkan oleh Syekh Ibad Qadasullah Sirrohu
dan setengah hari bilang. Seperti kata Imam Junaidi radhiyallahu an menegaskan, ya. Apa kata beliau? Man napakohu bi ghairi fikihim tasakut. Barang siapa tidak mufakat dengan ilmu fikih, pakot apa sak katanya, sesungguhnya rusak, tidak sepakat dengan ilmu fikih. Nah sekarang apa sih ilmu fikih? Ya. Ilmu fikih itu ilmu kesucian fisik. Itu secara jumlahnya. Ilmu kesucian fisik. Fikih namanya. Jangan kita tidak tahu apa itu ilmu fikih. Ilmu kesucian fisik. Jadi fisik kita ini, jasad kita ini nak disucikan. Itulah. Nah suci ini bukan dalam batasan suci dalam arti kata wudhu zuhir itu, kalaupun kita temukan di kitab Sairus Suluk itu ada yang dikatakan wudhu batin. Jangan sempit Pak kita berpikir. Nah wudhu zuhir ini ya mau boleh, tidak boleh maksud kita tatkala kita umpama ada pertanyaan, Pak mana kita ngambil wudhu di WC? Ya silakan, yang tidak boleh itu bebacuan di WC. Bener? Contoh, bapak, ibu buang kotoran ataupun buang hajat ke kamar kecil, bawa HP, di dalam HP itu ada Yasin, bener gak? Ada surah Waqi'ah, ada surah Rahman. Dibaca enggak itu? Bunyi enggak HP? Tatkala kita buang kotoran Yasin wal Quran, nah itu yang enggak boleh. Itu kami nyimpang sedikit masalah. Itu yang enggak boleh itu. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, ya kita kembalikan arti fikih tadi, ya, arti fikih. Fikih tadi adalah kesucian fisik ataupun zahir. Ya. Jadi kita ini kalau tidak kati fikih, fikih itu dalam arti kata pakaian. Umek secara amsal ataupun tamsil, ya. Kalau kita tidak punya jasad, baca tak kita berpakaian. Nah artinya pakaian ini peliput jasad. Ataupun dengan kata lain penutup aurat. Itu pakaian. Nah aurat secara fisik kita tutup kalau bu kita. Hah? Kalau lanang simpel aurat. Dari pusat sampai ke lutut. Habis. Yang ribet ibu-ibu. Ya. Aurat. Nah aurat ini, aturan penutup fisik ini sudah. Tapi kadang aurat yang kerohanian, yang tidak pernah kita jamah, tidak pernah kita sentuh, tidak pernah dan kita pahami dan kita pelajari. Ini yang dasar. Nah aurat batin ini keretek suara di dalam hati kita yang selalu mendongkol, yang selalu menggerogoti, yang mungkin secara lazim dan biasa kita dipakai dengan penyakit satu yang paling bahaya, punya penyakit kesal. Di mana itu? Di mana? Punya penyakit kesal. Kesel dengan lakinya, kalau ibu-ibu, bapak-bapak kesel dengan bininya. Ini ada terus ya? Nah penyakit kesel inilah yang bahasa kita membatalkan semua ibadah ghairul mahdhur. Kalaupun kita tidak carikan solusi. Mana kita cara nyari ke solusinya?
Yang mendatangkan kesel itu siapa? Kamu memandang apapun itu bentuknya siapa nyiptakannya. Artinya kembali kepada hilang kesel kita, Pak. Kalau terus menerus beruntun kita kepada apa sudut pandang kita, apa sudut pendengaran kita, itu kemampuan kamu. Tetap kesel itu berjongkol, kamu bawa ke masjid pun masih tetap kesel. Kata bunuh ibadah. Ini masuk dalam kategori aurat hati. Nah, penyakit kesel ini yang datangnya, yang masuknya dari 3 panca indera. Kita ketahui yang pertama dari pandangan mata, yang kedua dari pendengaran telinga, yang ketiga dari aroma penciuman. 3 itulah. Kapan yang 3 ini akor dah? Bagaimana cara kita ngakor? Yang mandang ke kamu bukan mata, yang dengar ke telinga kamu bukan kuping, yang menghirup ke udara kamu bukan hidung. Ada tak di kita? Itu nak nipik penyakit kesel nih. Kalau kita terus menerus tidak kita balik, kita itu kaji, nah itu sudah terus menerus. Nah inilah aurat batin. Baca tak kira-kira kita tadi mulai bahasa kita prakteknya dengan instrumen yang kami sampaikan. Sebab bahan bakunya ada di kita. Tak ada nak kita ngambil kalangan, tak. Nak ke Alfamart, mall, minimarket, tak. Ini cara kita ngaji dia. Jadi kembali cerita apa? Oke. Artinya rusak kalau tak kita urusi. Kemudian waman tasawufin bi ghairi hakikatin tanzik. Barang siapa tidak mengetahui makna, ya, apa maknanya? Maknanya pakai tadi. Maknanya pakai itu artinya kita dipakikan, yang memakikan kita itu Allah. Artinya kita tidak ngerti kepada Allah. Apa katanya? Ancamannya pakot dan zikin. Itulah yang dikatakan kafir zindi. Jadi kapan mah itu ada berpikiran yang kami bukan yang ngajak kamu. Aku berpikir dewek secara pribadi, kaji ulang. Kapan mah itu dak kata yang benarnya kita selama ini dak. Memang sebenarnya kita dak kata yang benar hanya Allah. Ada yang berpikir dongkol, itu pikiran orang kesel itu. Aku dewek yang jawabnya, bukan kamu. Bang, itu kata yang benar sudah, dunia ini saran. Lah, tidak baca, kita lah punya resiko. Punya kewajiban, punya hak. Bahkan kamu itu dimandatkan sebagai khalifah. Maka kamu cari yang kebenaran itu. Kalau kita mengaku kebenaran tetap salah. Kebenaran itu adalah milik Allah. Kita coba menjalankan kebenaran. Menjalankan. Sudah menjalankan, kita kaji lagi. Dijalankan. Maka diprioritaskan akal. Prioritaskan pikiran. Diprioritaskan hati oleh Allah. Itu pun kita tidak bisa bikinnya. Lemah ada ngajinya. Ngaji barang ado, lemah ada. Ngaji barang nyato, lemah ada. Itu yang susah, ngaji barang dak hati. Dusta sepanjangan. Maka kaji pakai, kaji dalam arti kata tauhid, kaji dalam kata usul diri kita. Sehingga dalam kesimpulan, wa intajang ma'a bainahuma pakot hakikiyun. Ini katanya. Atau pakot tahkikiyun. Barang siapa mengetahui dihimpun kedua-duanya, itulah sebenar-benarnya. Jadi kita berhimpun, arti kata berhimpun bukan tuntutan. Kalau tuntutan itulah ceritanya. Tapi kalau kamu paham ya berhimpun. Contoh berhimpun. Kita punya HP Android, Bu ya. Berhimpun lah dia. Yang pertama ada apa kota. Yang kedua ada sinyal. Yang ketiga ada casan. Kota ada, dak katik sinyal. Sinyal ada, dak katik casannya. Nihil kan?
Ini kita handphone, maksud aku cara kita handphone. Nah, artinya secara akumulasi contoh-contoh yang telah diberikan Allah lah lengkap, cuma kita tidak berpikir salah guna, salah manfaat pemberian Allah yang menimbulkan mudarat dan maksiat. Kapan dipikir, oh ini merupakan salah satu cara kita berpikir kepada diri kita. Makanya nikmat Allah ini terus muncul. Yang tidak pernah kita terpikir muncul. Untuk apa sih sebenarnya? Jadi jemaah sholat subuh yang berbahagia, pada subuh kali ini ada ilmu zohir, ada ilmu batin. Catat, ada di kita. Ya, ilmu zohir, ilmu batin ini kita himpunkan berupaya. Ya. Yang himpunkannya tadi bukannya kita, kamu ketahui dengan ilmu. Ilmu di mana dapatnya? Ini dengan majelis. Sehingga kita terus menerus akhirnya terbiasa. Kalau nak pacak jauh dari pacak. Tapi kalau dengan terbiasa insya Allah. Man sabba alaihi sabba alaih, kata Nabi. Barang siapa lah terbiasa pasti dia tadi mahir. Tapi kalau tak biasa tak mahir. Jadi wa intajama'a bainahuma fahuwa hakikiyun. Kita himpun telah kedua-duanya. Ada ilmu zohir, ada ilmu batin. Ilmu zohir nyata, ilmu batin nyata tak? Dah. Makanya wong to rekod, ada yang dikatakan zikir zohir, ada yang dikatakan zikir sir. Itu tuh duduk temunya. Jadi zikir zohir itu yang kita jatuhkan, kita sebutkan, kita dengan zikir batin itu kita dewek yang tahu. Maka itulah ibu bapakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala memfirmankan, ya, wal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in ilma. Aku yang zohir, kata Allah, di kezohiran pakai ini kezohiran Allah. Aku yang batin, aku yang bahasa kita yang menzohirkan itu maknanya batin. Wahwa dan diri dia tadi Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap sesuatu pun baik zohir maupun batin itu Allah tahu. Maka alam ya'lam bi annallaha yara. Ada tak kamu perhatikan Allah itu senantiasa mengoreksi kita. Maka zabal fuad ma ra'a. Apapun yang kita dustakan di dalam hati kita pasti Allah itu tahu. Jadi jemaah sholat subuh, ya, kajian subuh ini berkisar dari amal zohir dan amal batin. Ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, tidak usah banyak-banyak. Ya. Karena amal zohir, amal batin ini gawak galo-galo. Digawa ke kantor, digawa ke kalangan, digawa ke masjid. Ya. Kalaupun ada yang kurang jelas, monggo silakan nak ditanyakan sebelum kajian ini kita tutup. Ya Bu, silakan Pak. Berharap pada Allah yang senantiasa maha pemberi, yang senantiasa maha memaklumi kepada kita sekalian. Kami awali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ftah lana fathab mubina liyaghfir lakallah ma taqaddama min zambih wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alaika wa yahdiyaka siratam mustaqima. Allahumma inna maghlubun fantashir wajhul qalbi wajma' samlil mudasir innaka antar rahmanul muqtadir wa alibna ya kafi fatina abdalil muttaqir wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasira. Allahumma nawwir ni'matar ridwan alaihi wa amiddana min asrarillati auda'taha ladai.
Allahumma wa wafiqna lima tuhibbu wa tardahu minal qawli wal amali wan niyati fi ta'atika innaka zul fadlil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.